Saya pernah membaca bahwa jejak kaki Allah sangat halus. Tetapi Allah senantiasa berjalan di antara kita, melalui Roh Kudus-Nya. Dan jejak kaki Allah dan suara Allah, masih merupakan suara kecil Allah. Itu bukanlah petir. Dia bukan ada dalam gempa bumi. Dia bukanlah dalam api. Dia bukanlah dalam angin. Tetapi pastinya ada dalam suara yang kecil. Dan karena suara Allah itu, suara kecil yang berbisik, apakah kita aman mengabaikannya? Tidak, ini berbahaya. Bagaimana jika suara itu semakin lama semakin lembut, hingga Anda tidak lagi mendengarnya? Itu akan sangat berbahaya. Saya pikir kita sudah menghadapi masalah. Tetapi mari kita lanjut. Jika kita melihat gambar layar di belakang, dan adanya permasalahan diet bagi orang-orang di sebelah kiri, dan orang-orang berlari ke kanan. Dan kita bisa menambahkan biji-bijian, dan polong-polongan untuk makanan di sebelah kanan, untuk mengisinya secara besar-besaran. Tetapi makanan di sebelah kanan, begitu mengundang selera. Sedangkan makanan di sebelah kiri begitu menyimpang. Tetapi meskipun demikian, orang tetap bertahan dengan makanan di sebelah kiri. Baiklah. Dari Letters and Manuscript, volume 12. Tidak ada laki-laki, perempuan atau anak-anak, yang gagal dalam memakai semua kuasa yang Allah telah berikan, bisa mempertahankan kesehatannya. Dia tidak bisa menuruti hukum-hukum Allah secara hati nurani, dan tidak bisa mengasihi Allah sepenuh hati, dan mengasihi sesamanya manusia. Martin, Anda telah mengatakan hal ini kepada orang-orang. Mereka tidak ditanggapi dengan baik. Apakah itu membuat mereka marah? Masalahnya adalah, mereka menganggap Anda menyerang dan menghakimi mereka. Sementara, ini merupakan suatu himbauan, seperti yang kita sebutkan dalam sejumlah episode kita. Semua hukum dan topik ini, bukanlah serangan Allah kepada diri Anda. Dan ini bukan sarana untuk keselamatan Anda, ini adalah konsekuensi. Itu adalah konsekuensi, jadi itu sama. Ini merupakan pengungkapan hubungan Anda kepada Allah. Jadi, ketika Anda tidak menggunakan keseluruhan kuasa Allah yang sudah diberikan, guna mempertahankan kesehatan Anda tidak bisa secara hati nurani, menuruti hukum-hukum Allah. Sedangkan ciri-ciri umat-umat Allah, mereka menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Benar. Jadi, apakah itu berarti adanya yang tidak berhasil, karena gagal dalam area tertentu? Mari kita lanjut dengan kutipan selanjutnya. Ladang misionari kesehatan terbuka di hadapan kita. Kita mulai memahami pekerjaan ini dengan lebih baik. Terang yang sudah diberikan bertahun-tahun silam mengenai prinsip reformasi kesehatan, akan merupakan jalan pembuka yang akan diikuti oleh pengaruh keagamaan. Jadi, Anda memulai dengan kesehatan. Anda meyakinkan melalui fakta-fakta, dan keadaan, dan kitab suci, bahwa ini merupakan jalan Allah, dan Anda membawanya ke dalam gereja. Dan orang-orang menjadi sangat terkejut. Ingat, adanya seseorang yang datang dan berkata, ketika dia melihat hal-hal ini di dalam gereja yang dia hadiri, dia langsung pergi meninggalkannya. Dan dia memberikan alasan baik. Ya, karena semua hal yang jelas-jelas salah, begitu menyebar luas. Poin yang hendak dia nyatakan ialah, Anda tidak menganggap agama Anda serius. Tepat sekali, jadi adalah sangat penting kita menyadari akan hal-hal ini. Jika Anda mendapat nasihat Allah untuk tidak meminum minuman keras dan merokok, lalu Anda datang ke tempat di mana orang-orang minum dan merokok, apakah Anda menganggap agama Anda secara serius? Jika Anda turut serta, maka Anda tidak menganggap agama Anda serius. Dan Anda akan selalu bisa memakai pendekatan perbedaan, sebagai suatu pelajaran. Dan adanya beberapa orang yang meyakini, mereka mesti berkompromi agar bisa menarik orang. Saya senang Anda menyebutkan hal ini, karena ini adalah batu sandungan besar. Bagaimana cara Anda memperlakukan orang, ketika Anda diundang dan berkunjung? Sedangkan Anda memiliki gaya hidup tertentu, dan mereka menyajikan di meja, hal-hal yang tidak sesuai dengan gaya hidup Anda? Kita pernah mengalaminya di waktu lampau.
Kita berkata kepada mereka, nggak usah khawatir, kami akan memakan hal yang bisa kami makan. Dan Anda tidak perlu merasa stres. Tetapi jika mengenai makanan daging, mereka merasa stres. Tetapi Anda dengan tenang bisa menerangkannya kepada mereka alasannya. Dan melakukan hal terbaik yang bisa Anda lakukan, tanpa melanggar sedikit pun hati nurani Anda. Maka mereka akan menjadi tertarik dan bertanya. Tetapi jika Anda berkompromi, maka tidak apa-apa. Anda bisa terus berkompromi. Menurut saya, jika Anda saat itu tidak berkompromi, dan pada akhirnya orang-orang menjadi tertarik, dan akhirnya mereka bisa menjadi percaya. Tetapi ketika mereka tahu bahwa Anda berkompromi, mereka tidak akan senang. Ini sama seperti musik, seperti yang pernah saya sebutkan. Anda tidak bisa memenangkan orang-orang dengan cara berkompromi, kemudian Anda ingin merubah mereka, setelah menjadi teman mereka. Dan khususnya ketika Anda berkompromi dengan hal langsung, seperti makanan halal atau haram. Dan ketika orang-orang menyajikannya di atas meja, meskipun itu makanan halal, tetapi saya tidak turut memakannya. Tapi bagaimana jika makanan haram? Menurut saya, sudah tidak ada lagi binatang halal. Bahkan jika binatang-binatang itu dibesarkan secara organik. Kita mengalami begitu banyak penyakit virus dan bakteri yang bisa ditularkan. Dengan melompati penghalang spesies, karena tidak adanya hal yang aman sekarang. Karena penyakit semakin meningkat, sejalan dengan kejahatan manusia. Ini kutipan lainnya, dari Letter 57. Ketertarikan dan upaya Anda, tidak hanya diberikan kepada pertanyaan tentang kesehatan. Melainkan turut memberitakan kebenaran untuk akhir zaman, kebenaran yang memutuskan nasib jiwa-jiwa. Adanya orang-orang yang memegang pandangan ekstrim berlawanan, dan membuat reformasi kesehatan mereka menjadi agama. Itu satu-satunya topik yang mereka bicarakan. Nah, itu merupakan hal yang mesti Anda hindari juga, benar. Nah, persoalan yang bisa muncul, kita bisa diberi julukan untuk hal itu. Cara orang-orang memandang kita, karena kita memberitakan pekabaran ini. Mereka akan berkata, Anda terus-menerus berbicara mengenai kesehatan dan diet. Jika Anda melihat keseimbangan dari presentasi kami, pekabaran 3 malaikat, menuju nubuatan Alkitabiah, dengan lengan kanan Injil. Kami memberikan pekabaran lengkap setiap saat. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Apakah ini merupakan cara Yesus? Ya. Cara yang sama. Baiklah, poin lainnya ialah, ini merupakan pekabaran yang bisa diterima akal. Pekabaran ini didasarkan kepada akal sehat. Jika Anda melihat literatur, dan media sekarang ini, literatur begitu melimpah ruah. Yang menyatakan makanan tumbuh-tumbuhan adalah lebih sehat dari protein hewani.